Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa awsi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari, ikhwan wal akhwat, baik yang hadir di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui laman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, yaitu di Masjid At-Taubah. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah di dunia atau di bumi ini adalah masjid. Sehingga dinisbatkanlah masjid itu kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Masjidullah atau Baitullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu Baitullah, masjid, yata'allamuna kitaballah atau yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca kitabullah dan saling belajar bersama, kecuali nazalat alaihimus sakinah, mereka turun kepadanya ketenangan dan ketenteraman. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa taala. Wa haffathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Jadi banyak aparat yang menjaga. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dibangga-banggakan Allah kepada masyarakat atas, para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh sebab itu kita bersyukur kepadanya dan berharap mudah-mudahan Allah jadikan niat kita ikhlas, amal kita ini salih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Karena seperti kata Imam Malik rahimahullah, ma ta'allamtul ilma illa liarfa'annil jahl. Saya tidak belajar ilmu kecuali untuk mengangkat kejahilan dari diri saya, min nafsi. Sebab kalau kita sudah tidak jahil lagi, insyaallah jadi contoh yang baik. Tapi kalau kita tetap jahil, tentu jadi contoh yang tidak baik. Jangan buruklah, yang tidak baik. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, karena kita merasa nikmat berada di tempat-tempat seperti ini, apalagi di majlis Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh. Walaupun kita tak saleh, tapi kita cintai orang-orang saleh seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita sama-sama mencoba menggali pelajaran dan hikmah dari kitabnya ini. Semoga Allah bukakan jalan dan Allah lapangkan laluan. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh bagi kita dalam masalah ini. Baiklah, kita sampai pada bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Salihin ini, yaitu babul mubadarati ilal khairat. Babu al-mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab tentang berinisiatif untuk berbuat kebaikan. Ada inisiasi atau bersegera, kalau bahasa letaknya bersegera kepada segala bentuk kebaikan. Jadi bukan hanya satu kebaikan, banyak pintu-pintu kebaikan. Mungkin kita tidak bisa mendatangi semuanya. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, ketika didatangi atau dinasihati oleh seorang ahli zuhud di Madinah, Abu Abdullah al-Madani, sebab beliau ahli zuhud, jarang berinteraksi dengan masyarakat luas, berkhalwat sering dengan Allah, berzikir, bertasbih, baca Quran, sehingga tak banyak cakap, tak banyak salah. Dilihatnya Imam Malik kan di Masjid Nabawi banyak jemaahnya, banyak cakap, tentu banyak, ya banyak salah katanya, banyak berinteraksi dengan orang. Lalu dia nasihati, ya Malik, saya melihat antum ini menghabiskan waktu dengan orang ramai. Kapan lagi bertasbih, bahkan berzikirnya dan sebagainya.
Dia melihat bahwa ngajar ilmu itu mengurangi waktu berzikir. Ya, dia membaca tentang fadilat zikir. Kalau kita belajar nanti tentang bab zikir, tentu kita akan tertarik dengarnya kaum muslimin. Apalagi masuk dari salah satu dari 7 golongan atau 7 orang yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang berzikir ketika sendirian. Wa rajulun yazkurullaha khaliyan fafadat ainah, atau zakarallahu khaliyan fafadat ainah, seorang yang berzikir ketika sendirian dan mengalir air matanya. Kalau mau samu bisarnya nengok kawan nangis sodol nangis lawa ai solo ndak nangis dia kan gak mandang ndak nangis sendirinya terpaksa nangis kan. Kalau mau samu bisa aja, ya tak? Tapi kalau sendirian nangis berzikir, ini tidak lain tidak bukan kecuali ikhlas dan menyadari kebesaran Allah dan keagungannya, rindu dan cinta kepadanya. Kalau pada tonton nangis tekanan ke anak atau ke bini, dia apa roh? Dia teraga, dia teraga. Kalau sudah gitu, makanya Allah balas dengan perlindungannya pada hari kiamat. Nah, Abu Abdullah Madani ini mengira bahwasanya Imam Malik menghabiskan waktu untuk itu. Maka Imam Malik katakan, ya akhi, wahai saudaraku, innallaha fataha abwaban lil khairi. Sesungguhnya Allah membuka banyak pintu kebaikan. Tapi kok jadi hujah lah dia bini awak ke? Iya. Ndak kau nak masuk surga aja. Ini adalah hadis sabwin, siapa yang merelakan suaminya menikah, terbuka pintu surga baginya. Kan sunnah Nabi. Abang cik itu yang nampak dia bang ini kan. Semuanya pintu kebaikan ayat ya. Kalah juga jadi. Jadi makanya kalau tuan-tuan cik bini suai menolong bini kan, jangan sekolah tinggi lah. Jangan sekolah tinggi lah. Calon nonda, ndak sekolah. Tapi jangan kau dok nonton TV dah tajanya. Lah kau dok nonton TV lobby, lo pun dah sekolah kita dapat dah. Allah musta'an. Ya sih. Dapat hujah dah sih. Cik itu nampak dah pintu kebaikan, banyak pintu kebaikan. Itu kalah. Itu topik. Salah dahulunya baca Riyadhus Shalihin pedawan. Diam-diamlah baca sebelum baca. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Malik rahimahullah, innallaha fataha abwaban lil khair. Allah buka banyak pintu baik-baikan. Fa rubba rajulin yuftahu lahu babus salah wa la yuftah li ghairi. Ada orang yang diberikan kepadanya pintu salat. Makanya di bab salat ndak terakik dawana. Ndak tadake. Contoh khusyuk, contoh malaikat Israfil. Kau dah tengok malaikat Israfil? Macam apa khusyuknya? Sebab disebutkan oleh Nabi SAW, malaikat Israfil itu sejak dapat perintah meniup sangkakala hari kiamat, tidak pernah ngijuk mandang ke aras dah. Berarti aras tu bisa tengok dia. Mandang tahu je. Di mana? Di mana? Di atas kan? Kan di atas. Asrafil kan dah sikora. Sikora biok tonton. Mana je ngijuk orangnya ya. Atas. Tak pernah berkedip matanya. Takut terlambat mendapatkan perintah. Sebab hari kiamat tu datangnya tiba-tiba. Israfil sendiri antu katu. Tahu puelo nak bahas tentang waktu kiamat. Kalau lucu tapi banyak penggemar, masya Allah. Banyak penggemar kaum muslim. Apalagi tadi mau ditawarkan materi untuk menghadapi akhir zaman kan. Terlain tak apa masuk orangnya kan. Dan sangkunya minta bilo akhir. Itu tidak aton. Kalau lain untuk menghadapi akhir zaman, suainya tidak masalah.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi rusuknya seperti Israfilnya, tidak ngijau. Ya saking khusyuknya. Ada orang yang diberikan kepadanya rubba rajulin yuftahu lahu babus sadaqah. Ada orang yang dibukakan baginya pintu sedekah. Sedekah. Tidak ada sedekah kecuali ada sahamnya di situ. Pasti. Baknya awak lope sosok uang saudara. Ada tontonan bisa tu tunjuk tangan dah kau tonton sosok. Seriusnya dah baik nombor telefon. Yang tak dapat lope sosok uang tak pasal tu nyong ke uang pala pensosa. Serius. Atau kau maluan yang banyak kau kirim ke dia. Ustaz dan ya. Insya-Allah. Kau muslimin dan muslimat dirahmatillah. Engkau doktor sosa. Ya di sosang ke jipaji kan. Anak-anak kuliah dan sebagainya. Dapat meja lang kalu dan awak lah kalu sodo. Termasuk arahkan tonyong ke pimpinannya. Kalau pimpinan itu lebih joni nyoge kan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Ada yang dibukakan baginya pintu-pintu zikir, pintu tasbih, dan ada yang dibukakan baginya pintu ilmu dan sebagainya. Maka kata Imam Malik rahimahullah taala, wa arju ayyakuna kilana ala babin min abwabil khair. Saya berharap mudah-mudahan kita, kamu, saya sama-sama di dalam atau di pintu-pintu kebaikan. Saya di bab ilmu, itu pintu yang dibuka untuk saya. Kamu di bab salat, mungkin di bab apa? Kemudian bab sabar berhadapan dengan orang ramai. Orang ramai ini kan banyak kerena itu. Iya, ada banyak kerena. Kalau tak cari coba lah. Nah, orang ramai ini banyak keinginannya, banyak macamnya, banyak apanya, banyak tingkahnya. Alhamdulillah. Masjid Taubah tak banyak. Di dalam musaji. Nah, iya sih. Kalau di lu mungkin lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini maksud Imam An-Nawawi rahimahullah, babul mubadarati ilal khairat. Bab untuk cepat dan bersegera menuju pintu-pintu kebaikan. Dibuat al-khairat, banyak pintu kebaikan. Wahassi man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Kemudian menghasung, memotivasi, mendorong orang yang sudah berada di pintu kebaikan tersebut untuk untuk masuk dan maju tak gentar tanpa ragu. Jadi ada orang kadang-kadang sudah berniat buat kebaikan, lalu datang orang, wang dah isa orang ni, wang dah isa. Contoh awak kini misalnya nak buat musajid godang, wang kinang nak tolok dia kan tolok. Kita katakan, kita dorong bahawa orang Bangkinang bisa. Sana dia alun bakalun je lah, itu aja masalahnya. Banyak piti orang Kinang kah? Serius. Dan kalau dan ya ke Jawa, pasti kalau sabut orang Kinang banyak piti orang Kinang. Orang Kampar tu banyak duitnya. Sebab Kampar ini pernah Pak Haji ya, APBD-nya nomor 2 terbesar se-Indonesia. Tapi bilo nak abang nur. Kini ndak galanya ndak siabi-abi dia tu dia ambil kenek doangnya. Nyawa suka ulam pucuk. Iya kan suka ulam pucuk. Pucuk onge ndak. Pucuk apa? Pucuk duit onge kata dia. Nah, pucuk apa leh? Jambu jambak. Pucuk jambu Arab. Pucuk limau lunggo. Pucuk Conge pak pawu-pawu atau tengger burung ni orang kan. Jadi pucuk tu sifatnya kalau terlalu tua kolek, kalau terlalu muda ambau. Tak baik apa? Muda ambau. Jadi diberi banyak awak ke anggaran Indo Abi.
Nya leo lem silpa balabi. Ya, nya banyak bisa dibuat tapi dah ada pitirnya. Sudah itu balik pitir dia. Allah musta'an. Jadi di bay banyak ndak abi, di bay sekene kamoka. Kamoka. Apa sekene? Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bila ada orang yang sudah berada di pintu kebaikan, didorong terus, dimotivasi, diberikan sugesti bahwa dia pasti bisa. Ya di bidang apapun, di bidang apapun. Dan ini banyak contohnya dalam kehidupan di zaman Nabi alaihissalatu dan di zaman kita. Berapa banyak orang yang tidak punya orang yang ingin di pintu kebaikan, lalu dia tidak mendapatkan dorongan yang pas untuk itu, sehingga dia ragu untuk maju, atau kadang mendapat dorongan yang tidak baik. Nah, pernah ada kawan kita minta pendapat, makanya perlu pendapat itu yang bagus dan terbaik. Menilai bukan hanya dari sisi prestasi duniawi. Dia diterima atau proposalnya diterima belajar di 8 negara. Jadi dia, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Amerika dan Kanada. Loro ndak? Mana orang kuliah Ustaznya? Untuk letanya enggak dan. Alhamdulillah. Kalau orang kuliah siapa? Encik ilmu. Kalau encik ilmu nya tentang perminyakan loro kan? Di Saudi itu paling banyak minyaknya. Iya, di Saudi paling banyak minyaknya dan mutu minyak terbaik di dunia ada di Arab Saudi dan Nigeria tentunya. Nigeria dan Arab Saudi itu mutu terbaik dunia. Nah, bonang minyak situ. Tapi ada yang lebih penting. Sebab apa? Orang Arab Saudi punya duit banyak. Dia bisa mendatangkan pakar dan ahli dari negara manapun. Pontiang gaji leh lancar. Ndak ada kodok nu sidang DPR dan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah ada orang kita yang manajer di perusahaan di sana. Gaji sebulan sekeneknya. Ndak kurang sekenek. 1 miliar sebulan. Banyak rezeki. 1 miliar. Kurang 2 juta sebulan. Nah, itu nak pulangnya dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang lebih penting dari itu. Kalau belajar ke Jepang misalnya, antum dididik oleh para penyembah matahari pada umumnya, dan akan bergaul dengan orang-orang yang tentu sesuai dengan budayanya. Tidak ada batasan-batasan pergaulan secara syar'i. Antum ke Korea, wang jantan janja, apalagi wang nanti cito wang nak apa ni ya? Ya kalau anekdot uang jantannya ancak, tak ganteng, tak ancak. Tapi kosnya tak apa ni? Ada pernah ke Korea? Tak ada, tu ya. Aku kalau abis dek kan. Kemudian pergi ke Amerika, ke Inggris dan sebagainya, orangnya berpikiran sekuler semua. Ya, mungkin antum tak dilarang menjalankan agama, tapi yang akan mendorong untuk beragama ndak? Awak boleh dia salat tu kalau ndak ada pendorong. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ana mengusulkan ambil ke Arab Saudi. Alhamdulillah. Hal yang mendorongnya. Alhamdulillah lay mendorongnya kuliah ke Arab Saudi. 2 minggu sudah itu disabun telepon, alhamdulillah Ustaz ternyata kurikulum S2 di sini lebih tinggi dari kurikulum S3 di UGM. Alhamdulillah. Nah, kan tak turun dah. Nah, sebab beliau
Waktu itu kuliah di universitas terbaik se-Timur Tengah. Terbaik se-Timur Tengah. King Abdul Aziz. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi didorong orang di pintu kebaikan. Dan kalau bisa dipalingkan dari pintu-pintu keburukan. Karena ilmu yang dicarinya di sini ada, di sini ada. Harus kita arahkan ke yang dia bisa menjaga, dapat ilmunya dan dapat menjaga agamanya. Nah, ini penting kaum muslimin dan muslimat diarahkan. Macam kita juga macam anak-anak kita yang kuliah atau anak kita yang sekolah, ya kita melihat bukan hanya dari sisi bonafitnya saja. Masya Allah gedung ancak base kan itu ya, guru-guru Masya Allah ganteng-ganteng ancak kalau duduk lalu menunduk ke awak ingin, bukan hanya sekedar itu kaum muslimin, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, bukan hanya sekedar mendapatkan atau meningkatkan intelektualitas saja, tetapi harus ada integrasi antara ilmu dan iman. Antara ilmu dan iman. Jadi pendorong kepada kebaikan-kebaikan. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat, satu di surat Al-Baqarah 148 dan satu di surat Ali Imran ayat 133, dan ayat tentang ini secara umum banyak. Nah, qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan-kebaikan. Jadi Allah menyebut juga dengan kalimat al-khairat. Banyak kebaikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini Allah mengingatkan bahwasanya kebaikan itu sangat banyak. Mana banyak nemu atau nelok? Hah? Lebih banyak yang elok lagi, lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Contoh, minuman, mana yang banyak yang halal pada yang haram? Hah? Halal lebih banyak, tapi yang haram. Alhamdulillah. Jadinya tapi sembunyi-sembunyi ya. Ya resmi, alhamdulillah, semoga Bapak Jokowi dibalas kebaikan ya. Dan sebelumnya para ulama, para cendekia, para politikus, ormas yang berusaha untuk memberikan masukan kepada kepala negara. Tapi masih ada nyinyir lah. Masa cek pengumuman bapak nomor suenya? Suwe dah urusan awak dulu. Itu sudah pengumuman resmi. Astagfirullah. Mohon maaf. Astagfirullah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih waktu. Hah? Semini alhamdulillah banyak loh. Jadi kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Artinya kita salat azan dulu. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT, menyambung yang kita sebutkan tadi bahwa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, bersegeralah. Jadi dalam masalah kebaikan kita disuruh untuk bersegera dan berlomba. Dan maksudnya adalah kebaikan yang bermanfaat di akhirat. Al-khairat yang sesungguhnya adalah yang tidak menyusahkan kita di akhirat. Dan kita harus selalu berinisiasi atau berinisiatif untuk berbuat kebaikan dan membuka pintu-pintu kebaikan. Subhanallah, banyak orang yang Masya Allah ada-ada saja pintu kebaikan yang orang tidak terbayang dia sudah buat. Orang tidak terbayang dia sudah buat. Masya Allah, inisiatif seperti ini mungkin di awal langkahnya orang ragu, tapi ternyata dia membuka pintu kebaikan. Dan ini bisa menjadi sarana untuk orang lain ikut berbuat baik. Masya Allah, walaupun dengan secara kecil-kecilan ya. Misalnya ada yang memberi makan orang setiap selesai Jumat. Namun emperanya, tapi Masya Allah menu, apa istilahnya, menu bintang 5, harga kaki 5-nya ada harga, enggak ada ya, gratis Masya Allah. Ini subhanallah. Atau ada misalnya masjid, ya kita pada umumnya masjid kita ingin saldonya besar. Ada sebuah masjid di Jalan Pekanbaru Bangkinang, Saji Ancak, banyak orang singgah mungkin, tapi saldo nak sekene banyak WC ndak pernah beki. Kaum muslimin harus ingat, orang berinfak itu ingin disimpan atau ingin dipakai? Pakai. Ini para pengurus
Kalau siko tak perlu sabuk ilah mantap, masya Allah ya. Iya mantap kan? Lancar wes ya pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi uang yang diinfakkan itu untuk dipakai. Kalau tidak dipakai, saya khawatir kita tidak amanah mengelola dana umat. Ya berapa fasilitas-fasilitas di mana masyarakat atau orang yang sholat di situ semakin nyaman. Di antaranya adalah hidupkan dengan ilmu misalnya. Kemudian imam jangan sampai bawa lu belakang. Ndak bawa lu dek panjang, dah bawa lu memikir banyak dosa. Salah gitu. Saldo banyak tapi imam bawa lu deh menanggung bacaannya. Ndak ada panjang, ndak ada panjang. Kalau panjang dak apa orang. Bawa lu dia joleh palu kan? Hah? Ndak ada selesai isi Allah musta'an. Disiapkan betul-betul imam yang patut dan pantas gitu. Jangan banyak bono gelisah jemaah dia podonan khusyuk lah. Itu penting kaum muslimin dan muslimat. Kalau bisa memang masjid itu menjadi fungsinya multifungsi seperti zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa tempat nginap uang tak ada dalam perjalanan. Cuman tu kalau kini buka macam itu jadi tempat gelandangan dia ustaznya kan itu. Sebenarnya kalau diatur gelandangan itu bisa menjadi orang baik. Bisa. Kalau mau ya memang bekerja kita dibuat. Masjid yang sering kita dengar seperti Masjid Jogokarya namanya Jogja. Tidak ada kodam lah. Cuman pikiran pengelolanya besar. Masjidnya tidak besar. Tapi bisa membuat pekerjaan-pekerjaan besar. Saya belum pernah ke sana. Tapi banyak orang pernah ke sana tapi tidak bisa niru dia. Ni wan nado dak isare kita. Iya. Cek studi bandingnya. Cek studi banding tapi tidak pernah terrealisasi Allah musta'an. Coba bayangkan. Ini mohon maaf ya kaum muslimin dan muslimat. Ada seorang rektor ya, salah seorang rektor di Indonesia ini di UIN di Indonesia. Setahu saya ya, tidak pernah didemo oleh mahasiswa. Nyesono tidak elok demo dan tidak elok tentu. Elok demo. Masa mahasiswa mendemo rektor aja? Di mana adab sebenarnya? Tapi karena kita sudah kampus dipolitisasi rata-rata, akhirnya terbentuk puak-puak dan sebagainya. Ini akibat daripada pendidikan yang rusak. Ya rusak pendidikan kita. Ini kalau tidak demo, tidak takut rektor, nyawa untuk nakut rektor atau untuk membaiki rektor. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi beliau bisa. Gimana di antara teori beliau? Pertama, selalu sholat di masjid. Sederhana. Selalu sholat di masjid bersama mahasiswa. Kalau cepat datang sepertama, kalau lambat datang sebelakang. Tidak pakai ambo satpam apa nak sodang tompet, tidak gitu. Di mana dapat tempat di situ dia duduk. Sudah itu pulang tidak dikawal. Nyale ada PM saji tapi ponor ada pengawal. Tidak bisa dokek, tidak jura. Pengawal tidak salat tak kira nyora. Allah musta'an. Tidak dikawal. Ada yang lebih pas, mantap lagi. Kalau bisa ditiru rektor-rektor, tapi laporan sabun lebih dari seorang rektor. Kalau bisa ambil nanti dan jadi rektor kayaknya. Cuma tidak bisa dan jadi rektor atau jadi presiden bisa. Apa sebab presiden tidak perlu profesor dah. Kalau rektor wajib profesor. Tentu-tentunya. Alah, kalau presiden tidak perlu tinggi pangkat dah. Dia tidak pernah urus pangkat dah. Sejak ditulis 3C tidak urus sampai kini dah. Sampai syaratnya kalau dilanjutkan SK mesti urus pangkat, terus diurus dah. Ya, tidak pernah urus pangkat dah. Berarti tidak boleh, tidak yakin jadi rektor. Tapi di presiden bisa. Kan tempat saya ada apanya? Syaratnya tidak ada pangkat 3A sampai A, tidak ada. Awak nak jadi dekan harus sampai A lah dulu. Tidak, ya kan mungkin condor.
yaitu memberi makan mahasiswa sekali sebulan. Itu tidak masuk dalam anggaran, tapi bisa dibuat. Bawa contoh. Tidak, kata amal tu bang, tak perlu kata amal tu. Kata amal tu kan tu klasik dunia. Sesudah itu hilang piti. Tidak. Beliau jadi kumpulkan gajinya dulu. Gaji nak pendapatan dia. Nya besok gaji dengan. Hanya tentuan kadang-kadang mak, ya kan. Bapak bupati itu gaji diempak. Lah bagus tu. Cuman pendapatan gaji 60 juta. Pendapatan 1,5 miliar. Awak itu nak beda awak dulu. Tapi jangan boleh. Ini orang mau bayar 4 lah bagus tu kan. Alhamdulillah. Dari kaum muslimin gajinya tidak diambilnya, disediakan untuk memberi makan anak-anak tu sekali sebulan. Di Jawa kan tidak mahal nasi bungkui lah. Ya, Jawa kan tidak mahal ke awak mahalnya. Nyawa orang Sumatera kayo, apalagi Kinang. Apalagi Kinang. Jadi kaum muslimin bisa. Rupanya anak-anak itu kan ada anak-anak orang kaya. Anak orang kaya, beliau cerita langsung. Anak orang kaya setiap pulang tidak makan lah. Kalau orang kaya kalau tidak makan anak akan risau. Kalau tidak salat tidak apa lah. Iya. Kalau tidak salat tidak apa lah. Atau boleh uang jamu lamu malam tidak masalah. Tapi makan jangan sampai telat. Kalau salat cak lah, penyuang je lah. Lagadang punya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tak makan duk? Ya duk ya. Ya. Setelah makan papi, mami dan sebagainya kan. Di mana makan? Di kampus. Besok tanya lagi, kampus siapa yang kasih makan? Pak Rektor. Akhirnya ada yang berinisiatif pula. Ini rektor kayaknya tidak kaya, cuman jiwanya kaya gitu. Akhirnya datang ke Pak Rektor. Pak, saya dengar anak saya sering makan di kampus ini. Siapa yang kasih makan? Ada anggaran? Tidak ada anggaran. Itu duit gaji saya yang saya kumpulkan untuk kasih makan mereka. Nah, kalau gitu berapa sebulan Pak? Sekian. Ini untuk 6 bulan Pak. Orang kaya itu bercitol aja kawan lah kan. Nah, jadi itu tengah kayanya. Akhirnya surplus dana. Jadi harus ada inovasi-inovasi membuka peluang-peluang kebaikan dan jangan ragu. Alhamdulillah kemarin saudara kami di pondok di Putri Al-Fauzan ya. Mungkin ada juga bantuan-bantuan yang sampai ke sana. Ya Ustaz John ya. Sampai kan? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan mereka juga bikin ya dengan kemampuan yang terbatas. Tapi ketika itu kami share di grup atau di-share di grup dibaca oleh Syekh dari Kuwait, dia langsung tanya, sehari berapa? Sehari berapa? Ketinggal kita jawab, sekian. Ya tak? Sekian. Menjelang Ramadan tinggal berapa hari? 19 hari. Kalau gitu, mau tak kalian setiap hari Kamis dan Senin puasa? Ya mau sekali, asal ada bukan. Alhamdulillah, tidak sampai sehari lengkap. Dia yang carikan di sana. Sitan nasi bungkui kan mahal sih komuanya kan. Sabungkui sitan 10 bungkui nasi kau kan payah no deh. Alhamdulillah. Nah, pekerjaan ini yang inisiatif yang seperti ini akhirnya bermanfaat pula bagi pesantren yang putra. Di Putri mulai putra akhirnya dapat. Tak mungkin dong ada putra beko kan. Mak sayang ke Tino bu ya lenyi. Itulah kan bahaya juga. Jadi masalah lah. Akhirnya termasuk cello tu putra. Alhamdulillah dalam 2 hari tuno selesai le dek sence. Dan tak pandai cai lah. Sajon pandai dan pandai. Petang suara cai dana kan jerigan kan. Pusan pandai kan. Dan cik nyuruh pandai. Nah. Sampai dulu ndak ambil lah. Sama dulu nak uang lambai alat awak boleh minyak dah. Tak bisa. Awak angkinang banyak piting. Tak bisa lah. Nah, sajan teruskan. Jangan ragu Ustaz. Minta tahu. Kalau tak jawab kamu. Hasilnya kadang malu. Lembai saya banyak di siko. Kalau lekomba banyak bayar kan? Nah, Allah musta'an. Dah gitu aja dulu ya.
Nah, gitu aja dulu, besok kita sambung lagi insyaallah taala. Jadi intinya jangan ragu maju berbuat kebaikan. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya, dan selalu berikan motivasi karena Allah SWT sangat mendorong kita dan Nabi SAW menghasung kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Riyadhus Shalihin 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dengan senantiasa mengetuk pintu-pintu kebaikan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.